tiba-tiba terdengar suaranya. Ini terjadi sejak ayah membuat peraturan baru di rumah ini, melarang handphone di malam hari, dan saya harus menyerahkan benda pujaan itu kepada ayah. Maka saya harus duduk di bangku ini menghadapi buku-buku yang busuk dan tak kasih sampai saya tertidur. Ayah dan ibu, mereka seperti tentara jaga malam, akan datang ke kamar ini setiap 1 jam sekali untuk memastikan bahwa saya masih membaca sampai pukul 10 atau 11 malam, waktunya saya untuk tidur. Pintu itu tidak boleh saya kunci sampai waktu tidur tiba. Itu peraturan kedua. Sebentar lagi, sekitar 15 atau 20 menit lagi, salah satu dari mereka akan patroli datang ke kamar ini. Itu artinya saya sudah harus ada di bangku ini membaca. Saya sendiri bukannya tidak berusaha, bahkan segala daya upaya sudah saya kerahkan agar saya bisa membaca dengan khusyuk dan bahagia. Saya juga sudah memotivasi diri dengan berbagai nasihat yang saya ingat. Kata-kata mutiara, semboyan, pepatah, pantun, yel-yel penyemangat belajar, hingga kritik tajam para pakar mengenai kecanduan handphone. Tapi herannya, hal yang biasa digunakan orang untuk memotivasi diri tak juga menambah semangat dan gairah saya membaca. Kalaupun berhasil, hanya bertahan 10 atau 15 menit saja, lalu menguap lagi. Sedangkan kritik tajam para pakar itu tak juga mengurangi kerinduan saya untuk selalu bersama dan dekat dengan handphone. Kalau saja berubah diri itu bisa dilakukan serenyah ceramahnya Mario Teguh, mungkin saya tidak akan menderita begini lagi. Tak percaya? Saudara-saudara tak percaya bahwa saat ini saya sedang diberi sepi dan dikepung sedih? Sekarang saya bertanya, siapa di antara hadirin yang mau dan mampu berpisah dengan apa yang telah menjadi bagian dari diri hadirin tanpa merasa teraniaya rasa hampa? Tidak ada kan yang mampu? Begitu juga saya. Sebuah handphone bukan lagi sekedar benda biasa. Ia adalah salah satu hal terpenting dari diri kita, bahkan hidup kita. Bayangkan, sejak kecil ia sudah bersama kita, menjadi teman kita dikala semua orang tak punya waktu luang untuk meladeni kita yang masih kanak-kanak dan belum bernilai guna.
sore, bahkan malam. Dia selalu setia di sisi kita, tanpa perlu harus begitu. Asalkan baterai dan kuotanya cukup, ia akan melayani kita. Apapun yang kita mau dan kemanapun kita ingin tamasya, ia selalu bersedia. Bahkan ia telah menyimpan nama dan nomor kita di dalam dirinya. Kita juga sudah menyimpan password terbuka dirinya di dalam benak kita. Suatu simbiosis yang sangat romantis dan intim, bukan? Bahkan kita bisa lebih dekat dengan dirinya daripada dengan sesama kita. Itulah mengapa berpisah dengan dirinya meski hanya saban malam, seperti melewati bertahun-tahun kesepian. Dung dara dung dang oi, dung dara dung dang oi, dung dara dung dang oi, dung dara dung dang oi. Oh handphoneku, betapa berat dan panjang jalan yang harus ku tempuh untuk kembali bersamamu. Dung dara dung dang oi, dung dara dung dang oi, dung dara dung dang oi, dung dara dung dang oi. Sejak pertama saya mengerti membaca dan menulis, saya telah menuliskan nama saya di dalam dirinya. Aryan. Saya memang sempat berganti-ganti partner dari satu handphone ke handphone lainnya. Tapi apapun jenisnya, sifat mereka tetap sama, setia menemani dan melayani. Di satu sisi saya tahu ayah dan ibu punya tujuan baik. Mereka ingin saya punya prestasi dan maju dalam studi. Itulah sebabnya mereka membuat peraturan 12 jam tanpa handphone di malam hari. Tapi di sisi lain, seluruh diri saya, kesadaran saya, jiwa saya sudah terbiasa hidup sejak kecil bahkan dengan dia ada di sisi saya. Kadang pula saya teringat masa-masa dramatis kami, saat ia menjadi tak berdaya dan sangat kritis. Dan saat itu saya dengan panik mencari cara untuk mengisi energi.
Saya sebenarnya pernah hampir berhasil tidak terlalu bergantung pada dirinya. Tapi ketika saya memergoki ayah dan ibu pada suatu malam, mereka sangat intim dan sangat asyik dengan handphone mereka masing-masing. Saat itu, saya merasa sangat dikhianati. Sejak saat itu, kemampuan saya untuk berpisah dengan dirinya semakin berkurang. Bahkan saat ini, dia sudah ada di dalam kepala saya, menjadi seperti denyut dalam jantung